Waktu sudah nunjukin jam 12 kurang 1 jam. Udah rada malam. Saya bagian yang ketiga, penceramah terakhir. Ya kalau enggak daging ya tulang. Ya Bu, tadi udah banyak yang disampaikan guru-guru kita. Ibarat makan tuh dagingnya, sekarang tinggal tulangnya. Ya Bu, daging mulu kagak ada tulangnya kurang sedep. Ya Bu, apalagi tulang mulu kagak ada dagingnya, lebih kagak sedep lagi. Biar pas ada daging, ada tulang. Ya Bu, bahwa hadir kita malam ini memperingati Maulid. Rasulullah diutus ke muka bumi ini nyempurnain akhlak. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, nanemin iman, nanemin pondasi, nanemin akidah. Maka Rasulullah diutus ke muka bumi ini nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Berakhlak kepada Allah, urusan akhlak Rasulullah nomor 1. Nggak ada yang bisa menandingkan akhlak Rasulullah. Ya Bu, ya Bu, apaan? Akhlak. Tuh kan jangan ngomong jangan kongko. Nih. Kemuliaan akhlak Rasulullah udah banyak kita tahu. Diceritain dalam rawi itu sering kita baca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'. Ada kan Rasulullah itu diceritain Bu ya? Dirawi ada, dirawi ada. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu orangnya sangat pemalu dan sangat tawadu. Nabi orangnya maluan. Pernah satu hari Nabi naik ke Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, turun Nabi. Kenapa? Angin kenceng niup gamis Rasulullah, betisnya kelihatan oleh sahabat dari bawah, turun mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu. Tibang betis doang kok kelihatan malu tuh. Tibang betis doang. Kita kan sekarang urat malu udah pada putus. Nenek sore-sore naik motor Mio, bu ilah pakai celana wahai. Hah? Wahai. Kalau Hawaii mah po dari paha ke betis itu Hawaii. Kalau dari betis ngatas namanya wahai. Katasan lagi hai. Ngatasan lagi aduh hai. Naik motor sore-sore nenek JGS katanya. Jalan-jalan sore. Pek. Ya Allah, kirain kenal pot kulit ditiup pangit. Ya Allah. Nabi akhlaknya luar biasa, maluan, orangnya sangat tawadu, rendah hati, nggak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, tapi Rasulullah ibadahnya nggak pernah berhenti kok. Nabi luar biasa akhlaknya. Satu hari pernah Nabi lagi ceramah di Taif. Lagi ceramah bang, dilemparin tai onta, ditakolin, disambit bukan disambut, berdarah kening Rasulullah yang mulia. Jibril datang ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua lemparin, gua tibanin buat orang kafir Quraisy yang telah nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Gua tibarin aja nih. Jangan Jibril. Emang apa sih man? Sombong amat. Tuh kalau bahasa kita, jangan Jibril, jangan, saya dakwah jangka panjang. Kalau ini bapaknya saya ceramain kagak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Jibril tambah kesel. Wah ilmat lu yang bener aja mat. Anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalong anak kampret. Lah bapaknya nyolong anaknya nyopet. Kalau bapaknya kafir udah pasti anaknya kafir lagi. Udah gue sikat, gue tibanin. Jangan Jibril, jangan, ntar saya tungguin cucunya. Rasulullah mau ngapain? Banyak banget kayak sajen. Masa ngancak bang ini. Ya makasih, kopi, teh, susu, air putih, lengkap udah semua. Taruhnya di pojokan bopun.
Kalau taruh di sini kan saya yang minum, berarti saya tanah saya ini. Nih, luar biasa Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan Jibril, saya mau berdoa aja. Rasulullah angkat tangan beliau, beliau ucapin apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah buat mereka karena mereka belum ngerti, umat saya belum paham. Tuh Nabi doain. Nabi mah kagak dendaman po. Emang kita dendaman. Bang kondangan aja dendam kita. Lu ngapa po kagak kondangan sama dia? Ya ngapain gua kondangan sama dia? Dia aja mereka kagak kondangan sama gua. Tibang kondangan aja dendam kita. Nabi mah kagak. Ini sayangnya luar biasa akhlaknya Nabi. Pernah satu hari Rasulullah lagi jalan-jalan sama Siti Aisyah, sama istri beliau lagi weekend. Cia. Ada orang kafir lewat memberi salam. Apa kata orang kafir? Orang kafir beda po memberi salamnya. Kalau kita kan assalamu alaika, kalau dia mah asyammu alaika. Syamun artinya racun. Kalau diterjemahin bahasa Indonesia, asyammu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Rasulullah dikata gitu, Siti Aisyah bedak banget mau kesel. Dibalikin sama Siti Aisyah, asyammu alaika wa la'natullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, yang adab lu. Tuh perempuan tuh bang, dikasih satu mulangin tiga. Dari dulu berarti ya. Rasulullah pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu cukup balikin wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh artinya begitu. Nabi nggak dendaman orangnya po. Ini luar biasa. Apalagi Rasulullah, kemuliaan Rasulullah kita baca di rawi, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bersama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda, janda jalan depanan, Nabi belakangan. Jalan di belakangan po Nabi. Tuh bukan berarti jalan belakangan mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh ya nggak kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang salah, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dia kata? Lelet bata aki-aki ya. Dia tinggal aki-aki nyemplung, dia nggak tahu. Nih adab akhlaknya Rasulullah luar biasa. Nih. Maka kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang sanggup menolongin kita di akhirat. Agar kita mau dikumpulin kan di padang mahsyar, semuanya nih kita dikumpulin. Nih kita dikumpulin semua di padang mahsyar. Kumpul kita semua, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, laki gak kenal bini. Semuanya masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di pala kita pak. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di pala kita. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air. Mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Alfamart, Indomaret tutup udah semua, nggak ada. Apalagi galon isi ulang kagak nemu, nggak ada. Tapi disediain tuh oleh Allah, hauduka sofil mubarrod wirduna yauman nusyuri. Disediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majelis maulid, sering kumpul di pengajian. Apa? Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen selawatan, biar selalu dia haus, dia kecekek, kok rasain sono kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Lagi ngadu kita butuh pertolongan, rame-rame ngadu kita ke Nabi Adam. Adam tolongin apa? Nih cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam udah godek aja, ya cucu boro-boro gue nolongin lu, boleh keblangsak ini, punya dosa di surga, lu nggak boleh makan buah huli, gue membuat juga. Tuh Nabi Adam makan buah hulinya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya po di leher. Empok kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher laki kita dah, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah huli ya. Tuh Ibu Hawa mah enggak, dia makan buah huli nggak nyangkut di leher, langsung jetelan, langsung nyangkut di dada. Tuh syukur po nyangkut di dada. Kalau nyangkut di dengkul ribet lah, anak nangis minta teten ngangkat dengkul dulu, mimi tayang mimi lah, ribet. Nyampe di dada terbelah dua, alhamdulillah ya, syukur po terbelah dua. Kalau satu doang lah kayak dada, kayak tumor di dada ya. Untung terbelah dua. Kalau per satu doang ya bagusan juga dua ya, daripada satu ya.
bagusan terbelah dua ya po, daripada satu ya, bagusan juga dua ya po ya, anak kan juga dua ya po, daripada satu ya, bagusan juga dua ya. Buah huldi, bagusan juga dua ya bu. Tuh dua tuh cakep tuh ya, ini berarti tanda checklist tuh, ces benar, checklist benar dua. Kalau satu gila nih, stres begini. Hai deh nih. Ya Allah, Nabi Adam udah jangan mau gua ada, lu minta tolong aja ke Nabi Nuh. Nuh ngadep kita ke Nabi Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang, liar, aduh nanaunan silaing mang. Rupanya minta tolong orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet tuh ngurusin anak satu si Kanan, susah buat gua rawatin. Bocah naik ketek atau mau aja jamuan klebuk ngikutin orang kafir. Dah sono aja sama Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali dia bisa nolongin dia. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mah bohong sebenarnya jadi lalap. Bohong mulu bohong ya. Katanya kagak impor beras, impor beras kan bohong ya. Katanya kagak impor bawang, impor bawang kan goro tuh dia. Bohong mulu, udah banyak banget bohongnya udah. Ya tuh si Malih bohongnya banyak banget. Ngkong bohong dia lagunya. Naikin BBM tengah malam, pagi-pagi udah naik aja BBM, kita kagak tahu. Pertama ketimbang turun 200 diumumin ya 200 perak. Najong Ki Abu Bakar Basir mau dibebasin ya. Kemarin kemana aja Malih ya, Malih lah, kurus boleh sama saya po lah, pinteran saya bahasa Inggrisnya ya salam, I love you, tahu saya. What do you come from, apa tuh ini kamera bang? Oh iya, masukin bang ke YouTube biar tahu, ntar kan nyampe ke sono ke istana. Ntar saya ditangkap lagi di BHP ya. Di BHP, ini BHP mah ini ya. Ya Allah, nih Nabi nggak sanggup. Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, jangan mau gua, no, datang aja sono ke Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin, dia mau orang dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa lu godek aja dari jauh. Jangan. Gua Nabi paling miskin gua mah, bapak kagak punya, bini kagak punya, maka gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa paling miskin, tapi semiskin-miskin Nabi Isa enggak makan raskin. Ini kita rakyat dikasih raskin ya, ayam aja godek dikasih raskin ya. Walah, payah dah. Tuh ikut-ikutannya akhirnya po, namanya tuh dia ikut-ikutan, umatnya nggak kawin juga. Tuh pastur gak kawin, tuh ngikutin Nabi Isa, dia nggak kawin, dia kan pastur nggak kawin tuh dia. Sayang ya punya perabotan nggak dipakai. Ya Nabi Isa kagak sanggup, Nabi Isa nggak sanggup. Yang sanggup nolongin baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah ngelihat, kenapa Muhammad kau sujud aja, angkat kepala lu, ngomong mat, ngomong apa? Ngomong, ayo aku kasih izin, ngomong. Saya pengen ngomong ya Rob. Ngomong apa? Ngomong aja. Pengen ganti presiden. Salah, keceplosan. Salah, bukan itu. Saya mau ngasih syafaat buat umat saya, Rob, izinin apa ya Rob? Doh, Rasulullah diizinkan memberikan syafaat. Rasul manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali ummati, umatku sini umatku sini sayang, sini. Nabi manggil kita po, cuman yang dipanggil nggak sembarangan di akhirat, di hari kiamat ada tandanya. Enak aja kan, nggak sembarangan lah. Yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat ada mereknya. Ada mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar pala banteng, mereknya bukan gambar pohon beringin, bukan. Pohon beringin mah kuntilanak ada banyak, bukan. Tapi mereknya Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti di hari kiamat yang aku panggil mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang?
Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat kok di akhirat, bersinar bercahaya. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan hitam? Kebangatan hitam karena sering wudhu. Alhamdulillah. Tuh, maka Rasulullah satu-satunya nabi yang sayang sama umatnya dunia akhirat. Bener Bu? Nih, maka wajar kita peringati kelahiran beliau. Kita mau nyontoh apa ada pada diri Rasulullah SAW. Ustaz, saya